Perkenalkan, nama saya Felicia Febiana Diken dari kelas 11-8 tugas Geografi. A. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. 1. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dari real manusia dan makhluk hidup lainnya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Etika lingkungan, keberlanjutan ekologi yang luas merupakan alternatif wacana penyelamat lingkungan sumber daya alam. B. Jenis-jenis lingkungan hidup. 1. Lingkungan biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Lingkungan biotik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, penguraian. A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat zat non-organik menjadi zat non-organik. Produsen mampu membuat makanan sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme yang tinggal di dalam ekosistem. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga, dan lumut. B. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri dan bergantung kepada organisme lainnya. Konsumen terdiri dari manusia dan hewan. C. Penguraian atau dekomposer. Penguraian merupakan organisme yang dapat energi dari penguraian, bahkan organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. C. Manfaat lingkungan. Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya, berupa komponen biotik dan abiotik. Lingkungan hidup yang baik memungkinkan setiap makhluk hidup dapat hidup dengan harmonis dan nyaman. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan makanan, manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Selain itu, dalam proses pernafasan, manusia senantiasa menghirup oksigen yang terdapat di atmosfer. 1. Lingkungan sebagai tempat untuk hidup. Lingkungan menjadi tempat beraktivitas makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lingkungan juga berperan sebagai tempat makhluk hidup berinteraksi sosial. 2. Lingkungan sebagai penghasil pangan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makhluk hidup membutuhkan pangan dan air. 3. Lingkungan sebagai penyediaan sumber daya alam. Satu di antara contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut penting untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. 4. Lingkungan sebagai penyediaan mikroorganisme. Mikroorganisme diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. 5. Lingkungan sebagai penyediaan oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air, jika berkurangan air dan oksigen, makhluk hidup akan lemas bahkan mati. 6. Sebagai penyediaan tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangnya bagi manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat berpinjak, berkebun, berladang, mendirikan rumah, dan lainnya. D. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. 1. Pengertian kualitas lingkungan dan pentingnya bagi kehidupan. Kualitas lingkungan yang baik ditandai dengan suasana yang dapat membuat orang merasa nyaman untuk tinggal di tempatnya sendiri. Selain itu, terpenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan dasar utama seperti makanan, minuman, perumahan, hingga kebutuhan rohani dan spiritual seperti pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. 2. Indeks kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia menjadi salah satu isu penting pada era modern ini. Lingkungan berada dalam tekanan berat yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. E. Masalah lingkungan. 1. Global warming. Global warming atau pemanasan global merupakan salah satu di antara masalah lingkungan yang paling menyita perhatian dunia. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca seperti CO2 sejenisnya. Gas rumah kaca tersebut mengakibatkan radiasi matahari yang tidak dapat sepenuhnya ke atmosfer tetapi dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon monoksida, yaitu CO, karbon monoksida, CO2, nitrat, sianida, dan sulfat.
3. Pencemaran air. Pencemaran air seringkali terjadi sebagai dampak dari industri pemukiman dan penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan. Sumber pencemaran air berasal dari kontaminasi polutan logam berat dan asam sulfat, bahkan kimia tumpahan minyak, pestisida, dan berbagai bahan kimia industri lainnya. 4. Pencemaran pantai dan laut. Fenomena pengasaman laut merupakan dampak langsung dari kelebihan produksi gas karbon dioksida CO2. Keasaman laut telah meningkat selama 250 tahun berakhir. Pada tahun 2100 kemungkinan akan meningkatnya sekitar 150% global check 2014. Dan dampak utamanya adalah kepunahan karang dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. 5. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah hampir sama dengan pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah terjadi akibat penggunaan bahan pestisida atau bahan industri lainnya yang telah mudah terurai. Kontaminasi logam berat yaitu timbal, kadium, timah, dan merkuri. 6. Peningkatan jumlah populasi. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan bangunan meningkatnya. Di sisi lain, ketersediaan semakin hari semakin berkurang. Selain itu, sejalan dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam, seperti kebutuhan air, makanan, atau bahan bakar. A. Mengatasi global warming atau pemanasan global. Aktivitas manusia telah membuat pemanasan global, perubahan iklim menjadi ancaman global. Peningkatnya kadar CO2 dan gas rumah kaca lainnya telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata negatif lainnya. Perubahan janji langsung tidak langsung. Mengetahui berbagai aspek kehidupan populasi udara, tanah air melalui pergulungan hutan yang berlebihan, industrialisasi, dan penimbunan yang mengeluarkan CO2 dan menambah emisi gas rumah kaca adalah menyebabkan dari masalah lingkungan ini. B. Melakukan pelestarian udara. Upaya pelestarian udara antara lain dengan penanaman pohon, mengurangi emisi pembuangan gas sisa pembakaran, dan penghindaran penggunaan bahan kimia dan merusak lapisan ozon di atmosfer. C. Mengatasi masalah lingkungan air. Cara mengatasi masalah lingkungan air adalah dengan membuang limbah industri, limbah kimia atau radioaktif ke tempat atau memindahkan populasi plastik. D. Melakukan pelestarian laut dan pantai. Cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang dan menghindar penggunaan bahan peledak maupun penggunaan pukat harimau saat melakukan penangkapan ikan. E. Melakukan pelestarian tanah. Upaya pelestarian tanah yaitu dengan melakukan reboisasi dan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul dan pembuatan transing atau sekedat pada lahan yang miring. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.